salam antusias dan salam kegerakan para leaders kaum muda yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita akan sharing tentang tips-tips bagaimana kita bisa membangun pelayanan kaum muda di gereja kita, sehingga pelayanan kaum muda di gereja kita ini bisa menjadi pelayanan yang berdampak, menjangkau generasi. Saya mau berbagi tips kepada teman-teman para leaders kaum muda dimanapun dan di gereja manapun kalian berada. Kita perlu mengetahui bahwa ada berita yang mengatakan bahwa tahun 2030 atau ke depan Indonesia ini akan mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya apa? Di mana usia orang-orang muda itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tua. Artinya apa juga teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, para leaders, kita perlu mengerti bahwa pelayanan kita adalah bisa menjadi sebuah pelayanan terbesar. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang kita layani. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa banyak tuayan tapi pekerja sedikit, nah itu mungkin akan terjadi jikalau kita tidak membangun sebuah tim pelayanan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita para leaders kaum muda yang masih melayani dengan cara one man show atau dengan cara bekerja sendiri, melayani sendiri, main musik sendiri, buat jadwal sendiri, khotbah sendiri, narik persembahan sendiri seperti itu ya. Dan mungkin juga dia hanya seorang diri karena nggak ada yang datang atau nggak ada yang mau ikut ibadah sama sekali. Itu sangat miris sekali teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Namun kita perlu mengerti bahwa pelayanan kaum muda ini menjadi sebuah pelayanan generasi. Jikalau kita tidak melayani generasi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, maka gereja bisa terancam menjadi sepi, maka gereja bisa terancam punah dan menjadi museum. Saya pernah berkunjung ke gereja orang tua saya yang di sana orang mudanya cuma sedikit, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai ada anak sekolah minggu lagi. Saya berkata, wah ini berbahaya, mungkin 10-15 tahun ke depan pelayanan papa hanya banyak ngubur orang. Kenapa? Karena sudah banyak usia tua semua, di atas 40, di atas 50, bahkan seperti itu usia jemaatnya. Nah, saat ini sudah mulai ada anak-anak sekolah minggu lagi, meskipun hanya mungkin puluhan atau belasan orang, tapi itu bisa menjadi sebuah generasi. Nah, bayangin teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, jika dalam gereja kita itu yang ibadah hanya orang-orang tua saja dan orang-orang muda tidak lagi memenuhi gedung gereja, apa yang terjadi? Maka benar yang saya katakan, gereja akan sibuk dengan pelayanan duka cita. Karena apa? Karena generasi tidak dipersiapkan lagi. Nah, oleh karena itu ketika kalian melayani kaum muda, seberapapun jumlah kaum muda di gereja kita, saya mau berkata kepada kita semuanya, miliki sebuah mental bahwa engkau adalah pendidik generasi, dan lewat generasi yang kita didik ini gereja akan menjadi lebih kuat lagi, gereja akan menjadi lebih bertumbuh lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, melihat besarnya pekerjaan, melihat besarnya tanggung jawab yang kita lakukan, maka kita perlu membangun sebuah tim. Namun kita perlu menyadari, dan saya juga mendengar beberapa pengurus kaum muda yang masih berkata kepada saya, wah saya tidak menjumpai tim ya. Kalau kemarin saya share tentang gembala yang tidak mendukung, nah kita perlu mengintrospeksi kan seperti itu. Nah, sekarang jadi masalahnya, wah pengurus kaum muda nggak peduli, mereka masih sibuk dengan dunia mereka masing-masing, mereka masih seperti ini, mereka nggak aktif lagi, mereka sibuk, kalau sudah sibuk ya nggak datang ke gereja lagi. Nah, sebagai seorang pelayan kaum muda, saya mau berkata kepada kita semuanya, memang pelayanan generasi, pelayanan orang-orang muda ini adalah pelayanan yang sepertinya saya mau sebut seperti memiliki sebuah masa gitu. Kenapa? Karena ketika mungkin dia sudah mulai kuliah, ya mungkin mereka keluar kota. Seperti itu. Atau ketika mereka kuliah nggak keluar kota, tapi waktu mereka mulai nyusun skripsi, mulai banyak kesibukan, sehingga mereka nggak bisa datang lagi ibadah. Atau ketika mereka sudah mulai menikah, mereka sudah tidak mau ikut ibadah kaum muda lagi. Karena apa? Mungkin mereka sudah ikut ibadah keluarga muda. Artinya ketika kita pelayanan generasi orang muda, maka kita perlu menyadari memang ada masanya. Ya mungkin 3 tahun kita ditinggalkan, 4 tahun ditinggalkan, 5 tahun ditinggalkan, atau bahkan mungkin hanya 1 semester atau 1 tahun saja. Nah, itu makanya kita perlu selalu memunculkan tim. Kita selalu harus membuat sebuah regenerasi di dalam pelayanan kaum muda kita. Karena apa? Kalau kita tidak membuat itu, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, maka kita akan cenderung menjadi orang yang merasa gagal gitu. Karena apa? Karena kita ditinggalkan. Padahal saat ini saya mau katakan kepada kita semuanya, itu memang wajar bagi kita. Kalau kamu ditinggalkan karena dia mungkin sudah sibuk ngurus skripsi, kalau kamu ditinggalkan karena mungkin dia sudah bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya, kalau kamu ditinggalkan mungkin karena dia keluar kota, ya saya mau berkata ya itu memang masa-masa ya memang kita harus siap untuk ditinggalkan. Jadi jangan pernah merasa terzolimi, jangan pernah merasa kau nggak didukung lagi hanya gara-gara transisi itu.
ya teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Makanya perlu kita selalu membangun sebuah tim di dalam pelayanan kita. Dan saya mau berkata alangkah bagusnya minimal 1 tahun itu ada regenerasi orang yang lebih muda atau yang mungkin junior. Kita akan kader mereka untuk menjadi sebuah pemimpin yang baru. Dan tanggung jawab seorang pemimpin yang memimpin pada saat ini adalah dia mulai melihat potensi orang-orang yang dipimpinnya supaya tahun depan mereka boleh menjadi seorang pemimpin yang menggantikan dia. Dan sekalipun demikian ya jangan kita langsung tinggalkan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau share kepada kita semuanya bagaimana kita membangun tim pelayanan kaum muda. Ya, karena apa? Kalau tanpa sebuah tim kita tidak mampu. Membangun tim pelayanan tidaklah mudah. Namun pemimpin perlu menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa melayani seorang diri atau one man show seperti yang saya katakan tadi. Sebab jika kita pelayanan sendiri, maka hasilnya tidak akan seefektif jika kita membangun tim. Teman-teman, para leader, sekalipun engkau multi talent, engkau bisa main musik, engkau bisa mimpin pujian, engkau bisa berkhotbah, engkau bisa mengedarkan kantong persembahan, engkau bisa ngitung persembahan, engkau bisa kunjungan, engkau bisa nyapu ngepel. Saya mau berkata jangan pernah engkau melayani seorang diri. Karena melayani orang muda itu jangan pernah jadikan orang muda sebagai objek. Artinya apa? Menjadi sebuah benda yang engkau atur-atur, tapi jadikan mereka subjek. Artinya apa? Jadikan mereka bagian untuk mencapai sesuatu. Ketika engkau menjadikan orang muda menjadi objek, maka engkau akan melihat mungkin anak mudamu banyak, tapi mereka tidak pernah melakukan apa-apa untuk gereja. Karena apa? Mereka terbiasa menjadi objek. Sehingga bahkan kita tidak akan bisa memunculkan para pelayan-pelayan yang baru karena hanya kita jadikan mereka untuk kita lakukan ini, kalian kerjakan itu, kalian kerjakan itu. Sekali-sekali engkau mulai berkata kepada mereka, bagaimana ya agar gereja kita bisa begini, sehingga mereka mulai berpikir dan mereka ikut ambil bagian dalam mengerjakan itu. Ya, sehebat apapun kita, namun hasilnya tidak akan pernah seefektif kalau kita memiliki tim, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, dasar-dasar Alkitabiah tentang kita harus membangun tim adalah saya ada bagikan 3 saja sedikit ya teman-teman. Dengan kekuatan tim kita dapat mengatasi masalah bersama-sama. Itu seperti tertulis di dalam Markus 2 ayat 1-12, yaitu kisah seorang yang mengangkat orang yang lumpuh. Ya, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bayangin seandainya waktu itu hanya ada 1 orang yang peduli dan dia tidak mau ngajak 3 orang yang lainnya. Mungkin 4 orang yang mengangkat orang yang lumpuh pada waktu itu mereka tidak sama-sama memiliki visi. Mungkin hanya ada 1 orang atau 2 orang yang memiliki visi dan kemudian dia bercerita dan mengajak orang lain. Sehingga jadilah 4 orang dan untuk mengangkat tandu di 4 titik itu mereka bisa mengangkat itu naik ke atas. Nah, ini saya sedang ada di dalam ketinggian lantai 3 di perumahan kami ya teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Bayangin kalau saya seorang diri dan membawa seorang lumpuh untuk membawa Yesus gitu ya. Ya, orang lumpuh itu bisa mungkin malah celaka karena waktu diangkat dia terjatuh gitu. Jadi membangun kekuatan tim itu mampu membuat kita mengatasi masalah bersama-sama, dan waktu ada masalah otomatis kita akan mengalami kekuatan seperti itu. Yang kedua, semakin besar atau banyak orang yang kita layani, semakin kita membutuhkan tim. Itu seperti di dalam Keluaran 18 ayat 17-18 ya, seperti waktu Yitro menasihati Musa, wah pekerjaanmu kalau gitu terlalu capek, yang harusnya nggak kamu urus masih kamu urus, sehingga kapan kamu punya waktu istirahat, kapan kamu punya waktu untuk keluarga, kapan kamu punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, sekalipun kita multi talent teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus bisa membangun sebuah tim. Karena apa? Kan tidak mungkin kita mengerjakan semuanya. Engkau yang memimpin pujian, engkau yang main musik, engkau yang khotbah, engkau yang kunjungan. Saya mau berkata, kapan kita punya waktu untuk berdoa? Kapan kita punya waktu untuk mencari visi Tuhan sebagai seorang leaders? Nah, perlu kita membangun sebuah tim supaya ada job desk di sana, ada pembagian tugas-tugas, ada yang membuat jadwal pelayanan sendiri, ada yang berkunjung, ada pendoa, ada penerobos. Ya, kita artinya kita sedang memberdayakan orang-orang para leaders muda ini untuk menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya mengatur dan terbiasa mereka untuk mencari sebuah visi seperti itu ya. Makanya Yitro berkata kepada Musa demikian, kamu gak perlulah ngurusin hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, ini yang saya katakan kemarin juga, kalau gembala sidang kita turun mengatur anak-anak muda juga, kapan dia berpikir untuk gerejanya gitu. Nah, demikian juga kalian sebagai seorang pemimpin kaum muda, kapan kau akan berpikir untuk memajukan kaum muda kalau kamu sendiri mengerjakan itu sendirian? Bangun sebuah tim gitu. Yang ketiga, jika kita lemah maka tim akan dapat menguatkan kita. Itu di Pengkhotbah 4 ayat 10 gitu ya, yang berkata bahwa berdua lebih baik sendiri karena ketika yang seorang jatuh maka yang seorang lagi akan mengangkat.
Kamu tidak akan pernah ada orang yang menguatkan kamu kalau kamu sendirian. Tapi ketika kamu punya tim, teman-teman, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang, ketika engkau lemah, ketika 2 orang lemah, mungkin 3 orang ini bisa melihat potensi. Mungkin 3 orang ini bisa melihat kesempatan di dalam masalah itu. Yang 2 lemah karena masalah, yang 3 mungkin bisa melihat potensi. Wah, kita mungkin harus begini. Kita coba melakukan itu. Ya, namun demikian kita harus menyadari bahwa tidak mudah untuk membangun sebuah tim. Sebab kita memiliki tim, sebab ketika kita memiliki sebuah tim, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan perbedaan-perbedaan karakter dan pendapat, dan itu juga rentan terjadi perpecahan. Jadi memang serba sulit di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya tim, kita nggak bisa efektif. Tapi waktu kita punya tim, kita juga perlu menyadari bahwa ya ketika ada tim tentunya ada, kalau ada 5 orang dalam tim itu ada 5 ide. 5 ide itu menyatukannya sangat susah. Seperti itu ya. Nah, saya nanti akan share bagaimana kita bisa menjadi anggota tim yang saling membangun dan menguatkan. Namun pada hari ini kita cukup belajar 3 hal tadi, bahwa membangun tim itu sangat penting. Dan saya bagikan ada tiga dasar bagaimana kita bisa membangun sebuah tim, dan pentingnya kita membangun tim di dalam pelayanan. Ya, sahabat kaum muda, kalau saat ini engkau belum memiliki sebuah tim, jangan lupa subscribe channel ini, karena ke depan saya akan bagikan tips bagaimana kita membangun tim pelayanan kaum muda yang efektif di gereja kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.